Salam semangat belajar untuk adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pada video ini saya akan membahas dan menyampaikan informasi bagaimana cara menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ya, saya akan sampaikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, membantu dalam proses belajar mengajar di sekolah tentunya, dan memperkaya pengetahuan kalian dalam mempelajari bahasa Indonesia pada khususnya. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran. Untuk apa kita mempelajari materi ini? Dan kira-kira yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi ini apa? Yang pertama, kita mampu menjelaskan pentingnya berita. Iya, setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu menyampaikan pentingnya berita. Ya. Selanjutnya, kalian mampu menyajikan informasi dalam bentuk berita. Ya, tanpa berlama-lama. Nah, materi yang akan dipelajari pada video ini adalah yang pertama, pentingnya berita, dan yang kedua, penyampaian berita, dan yang ketiga, penyuntingan berita. Apakah adik-adik sudah siap? Langsung saja yang pertama. Iya, pentingnya berita. Tentu di kehidupan sehari-hari kalian sudah tidak asing dengan berita ya. Masing-masing berita tentu saja memiliki informasi penting yang berbeda-beda. Informasi tersebut tentu saja memiliki manfaat yang berbeda juga ya. Manfaat yang diperoleh dari suatu berita merupakan suatu bentuk pemaknaan dari suatu berita. Ya, manfaat berita bagi pelajar, manfaat berita bagi pedagang, manfaat berita bagi masyarakat umum lainnya ya. Sangat banyak manfaat berita yang dapat diperoleh oleh si pembaca atau si pendengar. Nah, dari proses pemaknaan tersebut, maka kalian akan menemukan maksud dari suatu berita ya. Untuk apa berita itu dituliskan? Ya, yang kedua, penyampaian berita ya. Penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, tentu saja dalam berbagai kesempatan kamu pasti akan dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi ya, informasi yang pernah kamu dengar, kamu lihat, kamu baca ya. Pada saat menyampaikan kembali informasi yang pernah kamu baca, tentu saja kamu harus menyampaikan informasi dengan apa adanya tanpa terjadi pengurangan atau penambahan dari suatu informasi tersebut. Nah, tetapi bukan berarti adik-adik semuanya harus menghafalkan berita itu, bukan ya. Jadi, adik-adik diajak untuk menyampaikan atau memahami ide-ide pokok dari berita yang kalian baca ataupun kalian dengar. Kemudian kalian menceritakan dengan kata-kata sendiri ya, dengan kata-kata sendiri ya, dengan kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang sama ya. Saya yakin kalian pasti bisa untuk itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah menulis berita? Iya, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu dari awal mempelajari tentang berita ya. Bagaimana langkah-langkah menulis berita? Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama itu
Ya, ada menentukan sumber berita. Kemudian mendatangi sumber berita. Selanjutnya mencari fakta, ya. Mencari fakta penting. Selanjutnya mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Kita kupas satu persatu, ya. Yang pertama, menentukan sumber berita. Iya, dengan menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Karena berita yang baik merupakan berita yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan banyak orang. Iya, untuk apa kita mempublikasikan suatu berita apabila berita tersebut tidak bermanfaat untuk banyak orang? Tentu, jika kita melakukan hal itu, maka berita yang kita publikasikan tidak akan ada peminatnya. Jadi, di saat menentukan sumber berita, kamu harus pilih berita apa yang bermanfaat untuk banyak orang, baik anak-anak, baik untuk orang dewasa, baik untuk masyarakat secara umum, ya. Kamu harus pintar-pintar, kamu harus secara bijak menentukan sumber berita. Kemudian mendatangi sumber berita. Iya, untuk apa kita mendatangi sumber berita, ya? Kira-kira saya yakin adik-adik sudah bisa, ya. Dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan suatu peristiwa, maka kamu dapat memperoleh fakta penting dari berita yang akan kamu sampaikan, ya. Maka yang muncul sekarang ini tentang berita bohong itu tidak akan terjadi, ya. Berita bohong apabila kamu mendatangi sumber berita, ya. Kamu lihat langsung, kamu dengar langsung dari yang bersangkutan, dari sumber berita, apa yang terjadi, kapan, di mana, ya, semuanya kamu lihat. Jadi kamu dapat terhindar dari berita bohong, ya. Intinya berita itu bukan rekayasa, ya, benar, tetapi berita itu adalah fakta, ya, fakta. Nah, di saat mengunjungi tempat dari suatu peristiwa, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini dia. Kamu mencatat fakta-fakta penting, ya. Kamu bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar. Kamu harus mencatat juga, ya. Karena apabila kamu tidak mencatat, bisa jadi nanti kamu akan lupa informasi-informasi penting yang telah kamu lihat, kamu dengar, atau disampaikan oleh narasumber. Nah, mencatat fakta-fakta penting tentu saja tidak terlepas dari pokok-pokok berita. Saya yakin adik-adik semuanya masih mengingat apa itu atau cara menentukan pokok-pokok berita bagaimana, ya. Tentu saja kamu masih ingat bagaimana cara menentukannya, yaitu berdasarkan adik Simba, ya, adik Simba. Di mana apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, hal ini sudah tidak asing bagi kalian. Saya yakin dan percaya adik-adik semuanya sudah menguasai materi tentang penentuan atau menentukan pokok-pokok dari suatu berita. Nah, selanjutnya, setelah kita mencatat fakta-fakta yang telah kita lihat, kita dengar, dan telah diberikan oleh narasumber, kita mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh, ya. Tentu satu teks berita yang utuh harus dikembangkan secara baik. Berdasarkan apa, ya?
Mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur berita dan kaidah-kaidah yang terdapat pada suatu teks berita. Nah, catatan yang dimaksud tentu saja berupa catatan yang kamu dapatkan dari hasil wawancara atau yang kamu lihat langsung pada saat mengunjungi sumber berita dengan unsur adik Simba. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menuliskan teksnya sangat disarankan kamu itu menyajikan berita mulai dari yang terpenting sampai yang kurang penting berdasarkan struktur berita ya. Jadi kamu harus ingat kembali tentang struktur berita, susunan berita ya. Susunan teks berita itu mulai dari kepala sampai ke ekor berita ya. Saya yakin adik-adik juga sudah memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks berita. Ya, nah ini dia. Kira-kira setelah kita menulis teks berita, apakah kita sudah bisa mempublikasikannya? Apakah kita sudah bisa menyebarluaskannya kepada masyarakat umum yang membutuhkan? Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya tentunya belum bisa ya, belum bisa. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus terlebih dahulu melakukan penyuntingan berita. Apa itu penyuntingan ya? Sunting ya, penyuntingan dari kata dasar sunting yang artinya edit, mengubah ya. Mengubah apa yang akan kita ubah ya. Sebelum teks berita yang ditulis atau sebuah teks berita yang ditulis sebelum dipublikasikan, pastikan bahwa teks berita tersebut dapat disajikan dengan baik. Maka dengan demikian dapat dikatakan jika pada teks ditemukan kekeliruan dalam penyampaian, maka kamu dapat memperbaikinya terlebih dahulu sebelum kamu mempublikasikannya ya. Nah, aspek-aspek yang diperhatikan saat penyuntingan. Paham ya tentang penyuntingan, apa itu sunting ya. Pengeditan, pengubahan ya. Mungkin supaya terlihat lebih menarik, kamu ganti diksinya. Tapi ingat, berita itu bukan rekayasa. Nah, ini dia aspek-aspek yang diperhatikan saat penyuntingan. Yang pertama, kebenaran isi berita. Iya, ditunjang oleh keakuratan fakta. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Iya, suatu berita yang baik, satu teks berita yang baik harus memiliki kelengkapan struktur berita, unsur-unsur berita ya, harus lengkap. Terutama pada adik Simba. Masih ingat ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang perlu disunting adalah penyusunan struktur berita. Iya, dimulai dari bagian yang terpenting sampai ke bagian yang kurang penting. Iya, pintar adik-adik semuanya ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Kemudian penggunaan bahasa berita. Nah, terkait dengan penggunaan bahasa berita ya, bahasa berita itu harus menggunakan bahasa yang efektif ya, kalimat efektif. Kebakuan kata harus diperhatikan, ketepatan ejaan dan tanda baca. Saya yakin bahwa adik-adik semuanya sudah sangat ahli dalam bidang penggunaan tanda baca ya, menentukan kata baku dan tidak baku ya, kalimat efektif ya, jangan bermakna ganda ya. Kamu bisa buka video-video sebelumnya ya, di situ sudah kita bahas ya secara terperinci. Iya, terima kasih dari saya. Semoga video ini dapat membantu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Semangat terus, semangat belajar, semangat anak muda, semangat generasi bangsa. Bye-bye.